Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru saya, guru kita semua, Kiai Faqih Abdul Qadir, yang selalu konsisten dan istiqomah mengampu tadarus subuh, dan kali ini sudah ke-37 ya. Masya Allah. Kemudian juga tadi saya lihat ada Bu Nur Rofiah juga yang kami hormati. Kemudian juga dari tim Afkaruna dan juga Cak Mashkur Manajemen, dan juga para Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jamaah tadarus subuh pada pagi hari ini yang sama-sama kita hormati. Ya baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang pengelolaan properti keluarga dalam perspektif mubadalah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan itu sebenarnya tidak hanya mengaitkan antara fisik dan juga psikis antara laki-laki dan perempuan, tapi juga mengaitkan tentang harta keluarga atau harta benda yang mereka bawa, baik itu sebelum pernikahan maupun yang mereka usahakan setelah komitmen pernikahan demi terwujudnya kemaslahatan ekonomi keluarga untuk bersama. Nah, pada saat ini juga kita temukan realita di masyarakat bahwa banyak sekali perempuan yang bekerja dan mandiri secara ekonomi, mandiri secara finansial, di saat sebenarnya suaminya juga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ada juga realitas lain, yang mana perempuan menjadi tulang punggung keluarga, dia harus memenuhi nafkah keluarganya, dan satu sisi juga suaminya tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali realitas-realitas di masyarakat yang ini berkaitan dengan persoalan properti keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini Kiai Faqih akan menjelaskan nantinya bagaimana sebenarnya yang masuk dalam kategori properti keluarga, dan kemudian bagaimana sebenarnya Islam memiliki konsep tentang pengelolaan properti keluarga, dan yang terpenting ini adalah prinsip-prinsipnya nih Kang dalam mengelola properti keluarga dalam perspektif mubadalah ya tentunya. Baik, tanpa panjang lebar, pembahasan ini akan saya serahkan sepenuhnya kepada Kiai Faqih. Monggo, silahkan. Terima kasih Mbak Nyai Muhim Naidul Ulia, teman-teman sekalian, Mbak Hesti, Mbak Aida, dan seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdhalus salawati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa tentu saja kita perlu untuk terus mengingat kembali, merujuk kembali seluruh diskursus, seluruh pembicaraan dan diskusi kita terkait dengan apapun, terutama terkait dengan keluarga ini, pada visi dan misi besar dari Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Rahmatan lil alamin artinya adalah bagaimana kita semua menjadi pribadi-pribadi yang rahmah, yang penuh kasih sayang, yang penuh anugerah, memproses diri kita terus-menerus untuk menjadi hal yang demikian, baik untuk diri maupun untuk orang lain dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam relasi, mulai dari relasi dalam diri kita, lalu relasi berkeluarga, mulai dari marital dengan suami istri, atau parental, orang tua anak, familial, seluruh anggota keluarga, dan sosial ke masyarakat, dan terus lebih besar lagi sampai ke semesta. Begitupun ya, kita tentu saja masih terus untuk berusaha sampai akhir hayat
menyempurnakan akhlak, kalau kata istilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, inilah saya kira acuan dasar dari keberislaman kita, acuan dasar dari keagamaan kita. Nah, termasuk dalam konteks ini bagaimana kita mengelola properti keluarga. Jadi kita tahu tadi sudah diawali oleh Mbak Muhim ya, bahwa pernikahan itu atau memulai pernikahan itu adalah bagaimana mempersepsikan diri yang awalnya adalah sendiri dalam arti misalnya ketika kita punya kebutuhan, maka kebutuhan itu hanya bersifat pribadi, kebutuhan pribadi sendiri untuk makan, minum, punya rumah, dan lain-lain. Dan kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Lalu kemudian kita punya pasangan. Artinya kebutuhan-kebutuhan pribadi kita ketika sudah mulai menikah, itu akan beririsan dengan kebutuhan pasangan kita. Begitupun kalau kita nanti punya anak, berarti beririsan dengan kebutuhan pasangan dan kebutuhan anak kita. Begitupun nanti ketika kita mau memenuhi kebutuhan, kan untuk memenuhi kebutuhan kita perlu waktu, perlu tenaga, dan perlu properti, perlu uang salah satunya. Maka ini akan beririsan antara memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhan pasangan, dan memenuhi kebutuhan anak, keluarga, dan seterusnya. Tentu saja nanti ditambah lagi ya kalau konteksnya khalifah fil ard, itu juga kebutuhan masyarakat lebih luas atau tuntutan lebih luas. Tapi pada konteks berkeluarga, ini penting untuk disadari bahwa kita telah memulai, kita telah mengawali bagi orang yang baru menikah misalnya, mengawali sebuah kehidupan untuk berelasi dalam bentuk keluarga. Mulai dari marital, suami istri, lalu kemudian mungkin parental atau familial dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini kan penting untuk disadari sebagai konsepsi diri, karena akan sulit kalau masih memandang masih sendirian terus, kebutuhannya hanya untuk dirinya saja gitu, lalu waktu, tenaga, dan lain-lain itu hanya berpikir sendiri terus, tidak berpikir keluarga dan lain, akan tidak terbentuk tuh apa yang diharapkan oleh Al-Quran sebagai sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itu yang paling dasar ya. Karena itu kita harus mengingat bahwa dalam mengelola kehidupan keluarga itu prinsip dasarnya adalah al-aslu fil muamalah min ajlil usrati wa bain a'dha'iha wal musyarakah wal mubadalah. Jadi prinsip dasarnya adalah dalam relasi untuk keluarga di antara para anggota keluarga, baik suami istri maupun orang tua anak, itu prinsipnya adalah musyarakah wal mubadalah, kerjasama dan kesalingan. Kerjasama artinya semua pihak merasa terpanggil sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Lalu kemudian mubadalah ya kesalingan, artinya antara dia paham pada konteks properti keluarga, misalnya dia paham apa kebutuhannya yang harus dipenuhi oleh dirinya atau melalui pasangannya, yang harus dia sampaikan ke pasangannya. Begitupun dia paham tentang kebutuhan pasangannya yang bisa dipenuhi baik oleh diri pasangannya maupun melalui kita sebagai pasangannya. Ini kan harus selalu dikomunikasikan, dipikirkan, lalu kemudian bagaimana bergerak bersama-sama memenuhi kebutuhan diri, karena nggak mungkin seseorang bisa memenuhi kebutuhan orang lain kalau kebutuhan dirinya tidak terpenuhi. Nah, ibda binafsika summa biman ta'ul, kalau istilah kaidahnya yang terinspirasi dari hadis itu ya, atau kalau bahasa kaidah orang Arabnya itu faqidus syai'i la yu'tihi. Jadi kalau kitanya tidak punya, tidak memiliki, kita nggak mungkin bisa memberikannya kepada orang lain.
Jadi kita nggak bisa melayani, memenuhi orang lain kalau kitanya tidak terpenuhi, gitu, terpenuhi. Nah, karena itu relasi mubadalah itu meniscayakan paham diri, paham pasangan. Jadi kebutuhan diri, kebutuhan pasangan, memenuhi diri, memenuhi pasangan itu sekaligus dalam konteks berkeluarga. Jadi sekaligus, nggak bisa salah satu saja, nggak bisa gitu loh. Nanti bahasa Qur'annya kan mawaddah warahmah itu. Mawaddah itu kebutuhan diri, rohmah itu kebutuhan pasangan. Mawaddah itu cinta yang akhirnya membuat dirinya terpenuhi keinginannya, kebutuhannya, kebahagiaannya. Rohmah itu ya memenuhi kebutuhan pasangannya. Ini harus selalu. Jadi nggak bisa mengatakan uangku, misalnya uangmu, uangku juga nggak bisa. Begitupun uangmu semua, dan lain-lain. Dalam konteks berkeluarganya. Tapi bahwa nanti modelnya itu tentu saja fleksibel ya, macam-macam nanti kita akan lihat seperti apa. Kita akan juga kesaksian teman-teman nanti ya. Jadi prinsipnya musyarakah mubadalah dulu. Penerapannya nanti kita lihat kita lihat konteksnya yang mungkin berbeda-beda. Nah, karena sering ada tentu saja dalam kehidupan ini kadang-kadang kita dengar sendiri misalnya ada laki-laki yang begitu menjatah istrinya sesuai dengan pikirannya, kebutuhannya itu. Ada yang justru semua harta suaminya dipegang habis oleh istrinya. Ada yang istrinya justru dari bekerja banting tulang, suaminya tidak ngapa-ngapain, dan lain-lain. Saya kira banyak model ya, tapi nanti bagaimana itu model-model itu apakah sesuai dengan, apakah bisa diterapkan prinsip bahwa musyarakah dan mubadalah itu. Jadi karena itu kita tentu saja mengenal ya keluarga maslahah misalnya ya dalam konteks NU maupun Indonesia, di mana ada pondasi di situ, ada pilar di situ, dan kedua belah pihak konteksnya suami istri juga perlu memiliki prinsip hidup. Keluarga maslahah adalah keluarga yang pribadi-pribadi anggotanya itu berpikir, berperilaku terus-menerus untuk mewujudkan kemaslahatan bagi diri maupun seluruh anggota keluarga, dan menjauhi keburukan dari diri dan dari seluruh anggota keluarga. Pada saat yang sama kemudian juga menebarkan, mewujudkan kemaslahatan itu dari kehidupan keluarga dalam kehidupan yang lebih luas lagi di masyarakat dan dunia. Dan ini hanya mungkin jika seluruh anggota keluarganya tentu punya pondasi yang tadi saya sebut mubadalah musyarakah itu, yang dalam konteks keluarga maslahat dibahasakan keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Dan ini bisa ditegakkan ketika tentu saja ada 5 pilar yang sering dibicarakan oleh para praktisi dan pengampu, fasilitator keluarga maslahah, yaitu komitmen atau misakon ghalidhon, lalu zawaj, berpasangan, lalu muasyarah bil ma'ruf, saling berbuat baik, lalu tasyawurin atau musyawarah, dan tarodin, saling rela. Ini semua dari ayat-ayat Al-Quran, dan ini adalah pilar bagaimana untuk mengelola kehidupan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui propertinya itu. Jadi properti diri, kalau mau ada ya silahkan, tapi juga harus ada properti bersama properti keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Idealnya tentu saja menjadi properti keluarga semua idealnya, tapi tidak semua kesepakatan pernikahan mungkin seperti itu, karena ada orang yang masuk dalam pernikahannya itu salah satunya sudah kaya raya duluan misalnya. Memang idealnya memulai dari nol semua atau punya modal yang relatif sama semua, itu idealnya, sehingga memulai seluruh kehidupan itu bersama-sama. Pada konteks itu
akan lebih ideal jika seluruh properti keluarga menjadi milik bersama. Tapi juga ada orang yang memulai kehidupannya itu secara properti berbeda jauh gapnya. Yang satu kaya raya misalnya, bisa laki-lakinya, bisa istrinya, biasanya laki-laki, tapi juga tidak menutup kemungkinan perempuan yang begitu masuk, dia udah kaya raya duluan sebagai diri ya, bukan dari keluarga, itu nanti urusan lain. Jadi memang sebagai diri sudah kaya raya. Kalau dalam sejarah ya seperti Siti Khadijah sama Nabi Muhammad misalnya. Nah, pada situasi yang seperti itu bisa jadi kesepakatannya berbeda. Tidak semua harta istri atau harta suami menjadi harta keluarga misalnya. Jadi tapi apapun itu tetap harus ada alokasi harta yang itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pasangan maupun anak-anak. Kenapa ya? Karena ini fondasi, pilar, dan prinsip yang harus nanti dipikirkan antara dua belah pihak tentang dalam mengelola kehidupan ini. Jadi tentu saja ayatnya yang utama ini ya, wa min ayatiyan khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini untuk semua hal, tidak hanya soal cinta kasih, tidak hanya soal layanan, tapi juga soal bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga melalui properti. Dan ayat operasionalnya tentu saja harus ada yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu dengan modal yang dimiliki, baik modal fisik atau modal sosial yang memungkinkan dia bisa memperoleh sesuatu untuk menafkahi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ayat ini utamanya soal tanggung jawab dan dipanggil laki-laki duluan karena laki-laki biasanya dalam konteks berbagai peradaban dulu dan beberapa sampai sekarang dia punya modal awal secara fisik maupun sosial untuk bertanggung jawab, apalagi laki-laki tidak hamil dan tidak menyusui, karena itu dia akan punya modal sosial secara waktu itu lebih gitu, karena itu dipanggil duluan. Tapi prinsipnya bukan harus laki-laki, tapi soal pentingnya ada orang yang bertanggung jawab, qawwam, dalam kehidupan keluarga. Karena dalam kenyataannya bisa rijal qawwam ala rijal, an-nisa qawwam ala nisa, atau an-nisa qawwam ala rijal. Karena tanggung jawab itu dalam keluarga itu tidak hanya kepada perempuan, tapi juga kepada anak-anak yang bisa laki-laki, kepada orang tua yang bisa laki-laki. Jadi karena itu tanggung jawab itu yang penting dilakukan. Dilakukan itu yang paling penting. Untuk keluarga tidak hanya ala nisa, tapi alal usroh gitu. Usroh itu ya keluarga, gitu. Keluarga bisa laki-laki bisa perempuan. Nah, begitupun yang bertanggung jawabnya itu sangat, jadi tanggung jawab itu menjadi penting ya, itu. Dan tentu saja ketika istri atau ketika perempuan memerankan peran reproduksi itu wajib bagi suami untuk memastikan, atau bagi ayah untuk wal mauludilahu, ini kelihatan sekali terkait dengan kewajiban reproduksi ya. Ketika ada reproduksi harus tandang si laki-laki untuk memenuhi kebutuhan istrinya itu. Dan ini tentu saja bisa menjadi kerangka karena tidak ada istilah dalam konteks keluarga ya. Jadi memang awalnya kan berawal dari kepemilikan pribadi, tapi kemudian digeser. Ada relasi, ketika ada relasi maka bagaimana pasangan kita itu juga terpenuhi kebutuhannya. Dengan apa ya? Salah satunya dengan properti yang dimiliki, baik awalnya oleh individu atau diperoleh selama dalam pernikahan. Jadi karena itu ya idealnya sih dimiliki bersama ketika diperoleh bersama itu. Tapi karena setat kehidupan ini berbeda-beda, kita menemukan berbagai model dalam mengelola kehidupan keluarga itu. Nah, karena itu yang penting kembali ke awal tadi, mubadalah, musyarakah dalam bentuk yang mungkin fleksibel berbeda-beda. Ketika salah satunya
bekerja atau dua-duanya bekerja, idealnya tentu saja. Lalu kemudian ada properti di sana, ada properti, bisa jadi ada properti yang awalnya milik individu, atau ada kesepakatan di mana selama pernikahan juga tetap ada properti individu masing-masing dari hasilnya, bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi juga beberapa berpikir atau berperilaku, misalnya kalau saya memandangnya semua yang saya miliki adalah juga milik istri saya, itu bersamaan dia berhak untuk mengelola, mengambil, untuk memenuhi kebutuhan diri maupun kebutuhan keluarga. Tapi tidak semua persis seperti ini karena mungkin orang beda-beda, begitupun ketika justru istrinya yang banyak menghasilkan seperti yang kita diskusikan sebelumnya ya. Tapi intinya adalah bagaimana kehidupan berkeluarga itu terus berdinamika, berpikir, berperilaku dengan prinsip mubadalah dan musyarakah sebagai keluarga yang maslahah, sebagai keluarga yang bertumpu dan berpacu untuk mewujudkan kemaslahatan dari atau melalui kapasitasnya masing-masing. Baik kapasitas ilmu, kapasitas diri, kapasitas apalagi harta, kapasitas doa, kapasitas, karena semua orang pasti punya kapasitasnya dan punya perannya dan punya kemampuannya untuk sharing, untuk mengelola itu. Nah, itu secara umum ya. Tapi mari kita dengar terlebih dahulu dari teman baik saya di LKK atau Lembaga Keluarga Kesehatan Kemaslahatan Keluarga PBNU, Mbak Nurmen Nurul Haq. Beliau adalah Master Psikologi dari UGM, salah satu pengurus LKK PBNU, fasilitator untuk keluarga maslahah dan moderasi beragama juga dari Yogyakarta, untuk sharing kepada kita tentang bagaimana sebuah keluarga itu berdinamika terus-menerus untuk bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya melalui prinsip-prinsip ini dalam kehidupan yang tentu saja tidak seragam, masih tidak seragam, tidak sama karena kompleks. Karena itu saya persilahkan Mbak Nurme, tolong bisa dibukakan. Sudah dibuka semua kan? Oh, sudah dibuka. Oke. Baik. Untuk sharing, mangga Mbak Nurme. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya. Ya Allah, saya tuh menyenangkan sekali Pak Fakih. Tadi saya terlalu bersemangat masuk itu ternyata masih 3 orang, jadi saya lift lagi. Wah, ternyata banyak sekali untuk pengajian pagi hari ini. Ya, nggak khawatirlah dengan masa depan Indonesia. Karena generasi mudanya jam 5:30 pagi sudah ready untuk mendengarkan pengajiannya Pak Yai Fakih. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak Yai Fakih dan semua teman-teman yang ada di sini. Saya sebenarnya background pendidikan saya itu psikologi, jadi saya seorang psikolog. Cuman memang beberapa kali terlibat kegiatan di LKK PW, dimulai kegiatan PW itu dengan tema pengelolaan keuangan keluarga gitu. Dan ternyata itu relate sekali ketika kita bicara tentang pengelolaan keuangan keluarga, dan itu kita dasari dengan kemaslahatan. Kita landasi dengan tidak hanya kebutuhan secara material fisik, tetapi juga pemahaman akan untuk dasar dari pemenuhan itu adalah sebenarnya kebutuhan psikologisnya, mentalnya itu memang harus ada. Jadi kalau misalnya kita dulukan terkait dengan fisiknya atau materinya, itu nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah selesai, dan rasanya itu selalu kurang terus gitu. Nah, saya hanya tim karena memang waktunya tidak terlalu banyak ya yang diberikan ya teman-teman. Jadi saya hanya akan memberikan prinsip-prinsip dasar saja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga. Jadi kenapa sih kok kita ini ketika kita berkeluarga atau ketika kita akan memulai perkawinan, memulai berkeluarga, kita perlu mulai memikirkan tentang proses untuk merencanakan dan mengelola keuangan ini.
Karena kita itu terbiasa atau sering ya, mungkin teman-teman juga merasa eh, membeli barang yang tidak kita perlukan dengan uang yang tidak kita punyai untuk pamer kepada orang yang tidak kita sukai. Nah, ayo aduh nggak yang kayak gitu. Jadi ngelihat temannya bikin status gitu ya, alhamdulillah handphone baru gitu. Terus sudah mulai bingung nih, waduh, atau ngelihat temennya OTW kemana gitu ya, wah ini kapan kita kemana gitu. Jadi kita itu ada kecenderungan untuk seperti itu. Makanya memang dari awal itu sudah harus mulai direncanakan. Nah, untuk tahap pertama itu memang yang teman-teman perlu lakukan itu adalah melakukan proses identifikasi. Sebenarnya yang menjadi kebutuhan saya itu apa sih gitu. Cari aja 5 prioritas, 6 prioritas gitu ya. Jadi kebutuhan saya itu apa? Nah, nanti ketika kebutuhan-kebutuhan itu sudah ada, oh ternyata banyak sekali. Baru nanti diidentifikasi lagi mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan gitu. Jilbab itu kebutuhan atau tidak sih? Jilbab itu kebutuhan. Tapi kalau misalnya semua warna harus punya, setiap motif harus ada, setiap dress code harus punya gradasi dari merah sampai ke ungu. Ungunya itu ungu kemana? Ungu ke merah atau ungu ke biru? Wah itu harus punya semua. Nah itu tuh pun juga akhirnya kan bukan menjadi kebutuhan, tapi menjadi keinginan. Sama peci pun juga gitu. Peci mulai dari yang dari peci dari Arab. Kalau sekarang ini ya saya pernah melihat itu semakin tinggi peci. Jadi ada yang tinggi sekali pecinya itu harus punya. Belinya satu kodi kok Mbak. Belinya satu kodi ya Pak. Apalagi Pak Yai Fakih kan setiap minggu ngisi tuh. Jadi dress code-nya harus ganti gitu ya karena setiap kok pakai baju ini lagi ya. Karena terus terang memang dorongan untuk itu pasti akan ada. Saya pernah beberapa kali itu setiap kegiatan posting di media sosial itu memang ya kecenderungannya itu memang selalu ada. Ada temen yang tiba-tiba WA, Bri, kok kayaknya bajumu, Bri kamu suka warna kuning ya, Bri kamu suka warna ini ya, kayaknya bajumu gitu terus. Jadi dorongan untuk berganti itu pasti memang akan ada. Karena itu skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan itu benar-benar harus tight. Jadi mana sih yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, baru ketika teman-teman sudah melihat kebutuhan dan keinginannya itu, baru nanti teman-teman mulai masuk ke dalam proses perencanaan keuangannya, pengelolaan keuangannya. Jadi mulai membuat cash flow sederhana. Jadi pemasukan saya itu berapa sih tiap bulannya. Kemudian pengeluarannya itu apa saja yang memang harus ada, gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya nanti untuk melihat kita itu masuk bagian orang yang produktif atau sebenarnya konsumtif sih, gitu. Jadi sederhana aja gitu. Saya pernah mendapatkan ini ya respon gitu dari salah satu di kelas parenting saya itu gini, Mbak kalau misalnya dibuat cash flow kayak gitu tuh malah pusing gitu ya, malah pengeluarannya kok ternyata lebih banyak daripada pemasukannya gitu. Ada nggak teman-teman di sini yang seperti itu? Ternyata pemasukannya itu kok kurang ya gitu. Tapi kan kita itu selalu punya faktor X. Wah, itu saya pernah dapat respon kayak gitu. Matematikanya Gusti Allah itu lebih canggih daripada matematikanya kita gitu. Toh kita juga tetap bisa beli ini itu gitu ya. Apalagi itu kita dari kaum nabiyin itu sangat kental dengan hal seperti itu gitu. Nah, ketika kita melihat kok ternyata besar pasak daripada tiang gitu ya. Nah, ini memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam prinsip kedua bahwa ketika kita melihat tahu kondisi keuangan kita, ini sebenarnya proses finansial check up. Jadi kalau teman-teman sering pusing gitu ya kan pasti akan ada tuh kan setiap rutin check up ke rumah sakit ke lab itu kan ada. Nah finalnya check up itu juga sebenarnya harus dilakukan juga gitu ya. Kalau misalnya kita terbiasa melakukan financial check up itu ketika berkeluarga itu juga sudah enak, sudah menjadi proses yang akan dijalani setiap saat. Nah nanti mulai dari ini teman-teman akan melihat sebenarnya sih posisi keuangan saya itu sehat atau tidak sih gitu ya. Kalau misalnya pengeluaran di atas pemasukan itu berarti otomatis kan tidak sehat, tetapi ada prinsip-prinsip lain yang teman-teman perlu pahami ketika melakukan financial check up itu. Jadi yang pertama itu ketika teman-teman sudah melihat posisi pemasukan dan pengeluaran,
maka pemasukannya itu, uang yang ada di teman-teman itu sebaiknya memang minimal itu 10% dari biaya bulanan. Itu kalau misalnya mau dikatakan bahwa secara finansial saya itu sehat. Terus kemudian yang kedua, itu teman-teman rutin melakukan nabung gitu ya, menabung atau melakukan investasi itu minimal 10% gitu. Cuman ketika saya pernah diskusi sama Mbak Alisa sih, Mbak Alisa pernah bilang kayak gini, sebenarnya ya lebih safe itu 30% sebenarnya, tapi kalau nggak memungkinkan untuk 30% gitu ya, karena pengeluarannya sudah banyak tadi, 10% aja, ambil aja 10% aja dari penghasilan tiap bulanan. Nah, baru nanti prinsip yang ketiga itu adalah kalau mau dilihat apakah keuangan kita itu sehat atau tidak, itu cicilan hutangnya itu teman-teman tidak boleh lebih dari 30% penghasilan. Jadi kalau penghasilannya itu 1 juta, ya hutangnya jangan lebih dari 300.000 gitu. Kalau misalnya mau nambah lagi barang, mau hutang lagi barang, nanti kalau yang 300.000 ini lunas, baru ambil lagi gitu. Karena kadang-kadang ada respon juga yang seperti ini yang pernah saya terima itu. Tapi Mbak Ruli, kalau misalnya kita itu nggak hutang itu nggak bisa punya barang gitu. Jadi kan wah harganya berapa 7 juta itu harus dicicil gitu ya, dicicil gitu baru bisa kita punya barang. Kalau enggak, mana lah ada cash kita beli motor gitu ya. Jadi kalau bisa 30% itu jangan sampai lebih dari itu. Kalau gajinya 1 juta, cicilan hutangnya 600.000, wah itu jelas sudah tidak sehat. Nah, terus kemudian nanti ketika kita sudah tahu posisi dari keuangan kita, itu baru nanti kita akan menentukan tujuan keuangan berdasarkan dari kebutuhan-kebutuhan tadi yang sudah dibuat. Gitu, tujuan-tujuan keuangan itu kita seperti apa. Kenapa sih kok perlu ditentukan tujuan keuangan ini dalam proses pengelolaan keuangan ini? Karena memang pertama kita paham sekali ya teman-teman, di Indonesia ini kan tingkat inflasinya sangat tinggi ya. Jadi kecenderungan harga barang itu itu akan sangat-sangat tinggi. Apalagi kalau kita melihat stabilitas politik di Indonesia itu kan memang belum stabil ya, sehingga itu kan pasti akan mempengaruhi kondisi perekonomian kita. Terus kemudian banyaknya resiko-resiko, jadi seperti kemarin pandemi. Wah, kemarin pandemi itu hampir sebagian klien saya itu memang arahnya pada ekonomi yang berujung pada konflik gitu. Jadi triggernya itu ekonomi, tapi terus kemudian nanti berujung pada konflik dan akhirnya permasalahan-permasalahan keluarga itu mulai muncul. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan keuangan, ini silakan teman-teman membuatnya itu berdasarkan pada cash flow bulanan tadi yang sudah dibuat dan kebutuhan-kebutuhan pertama tadi yang sudah dilakukan. Nah, baru kemudian prinsip yang berikutnya itu adalah kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan keluarga, itu memang kita perlu mulai investasi gitu. Jadi bahasanya itu bayar dulu untuk diri kita, baru bayar orang lain. Nah ini nih kalau kemarin ketika saya diskusi sama Pak Yai Fakih itu kan berarti bayar hutang dulu ya Mbak. Kalau dari prinsip pengelolaan keuangan ini, hutang ke orang lain itu malah bayar orang lain gitu. Jadi bayar ke diri sendiri itu misalnya kayak dilihat dulu sih zakat yang perlu dikeluarkan itu berapa, infak sedekah yang harus kita keluarkan itu berapa, terus kemudian investasi dan tabungan itu sebenarnya bayar untuk kita sendiri dulu gitu, baru nanti kita berpikir untuk bayar orang lain. Sehingga sebelum kita mengambil barang untuk berhutang gitu ya, untuk angsuran, itu kita sudah punya sudah punya gambaran bahwa saya akan membayar untuk diri saya sendiri sekian, baru nanti sisanya ini berapa banyak dana yang bisa saya gunakan untuk angsuran. Nah itu nanti sebenarnya akan lebih safe ya buat teman-teman ya, apalagi kayak kemarin itu ya jangan sampai ada pandemi kedua dan seterusnya. Tapi itu kemarin kan banyak sekali tiba-tiba orang tidak menyadari datangnya pandemi dan harus menggunakan dana-dana yang ada. Dan yang terakhir kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan keluarga, itu memang persiapan dana-dana khusus itu memang harus ada, harus sudah mulai didiskusikan. Jadi kalau tadi Pak Yai Fakih mengatakan tentang relasi marital, nah itu memang tidak bisa terus kemudian kita berpikir kita kan masih baru menikah gitu kan, nanti kan anak kita kan belum punya anak gitu. Nah itu sebenarnya memang perlu mulai dipersiapkan, misalnya kayak dana pendidikan, dana darurat, dana pensiun atau dana hari tua, itu sudah mulai harus
dipersiapkan. Seperti saya ini bukan ASN seperti Pak Fakih ya. Jadi dana pensiun atau hari tua itu ya saya sendiri yang harus mempersiapkan. Kalau nggak ada dana pensiun yang mungkin bisa didapatkan, apakah itu dari perusahaan atau dari negara gitu ya. Jadi ini memang harus dari kita. Nah, persiapan-persiapan ini yang memang perlu dilakukan. Nah, dari semua prinsip pengelolaan keuangan keluarga ini sebenarnya yang paling penting untuk bisa me-briefing prinsip-prinsip ini sebenarnya yang perlu dipahami sebagai dasar pengelolaan keluarga oleh teman-teman itu ketika menikah itu adalah bahwa proses untuk mengelola ini sebenarnya yang perlu kita nikmati gitu. Jadi proses bahwa sayang di dompet tinggal berapa gitu, berasnya tinggal berapa, sayang ininya habis. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang perlu dinikmati, karena kalau saya pernah menyampaikan juga ke Pak Yai Fakih, jadi kalau misalnya kita bicara tentang ketahanan ekonomi, itu kalau dari Fakultas Psikologi, CPMH Fakultas Psikologi UGM, ketahanan ekonomi bukan bagian dari ketahanan keluarga gitu ya, berbeda dengan penelitian yang lain gitu. Jadi kalau di ekonomi itu, kalau misalnya memang ekonomi itu mau dimasukkan ke dalam ketahanan keluarga, maka intimasinya harus dimasukkan. Jadi kedekatan emosinya harus dimasukkan. Berapapun dana yang ada gitu ya, berapapun uang yang dimiliki oleh suami dan istri atau keluarga ini, kalau secara kedekatan emosi itu kita erat gitu ya, maka kemaslahatan itu tetap akan ada. Nah ini sebenarnya yang menjadi briefing dari semua pengelolaan keuangan keluarga. Jadi kalau misalnya hanya bicara tentang hal-hal yang fisik, itu biasanya yang ada malah migrain. Pusing karena kalau ini keluar ini. Begitu mungkin ya Mbak Muhim dan Pak Yai Fakih. Waktunya ini kelebihan nggak waktu saya Pak Yai Fakih? Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Mbak Nurmay Nurul Haq yang panggilannya Ruli. Jadi antara panggilan sama nama berbeda. Beliau Master Psikologi dari UGM. Terima kasih banyak. Monggo teman-teman yang mungkin bisa sharing saja kalau mau bertanya, kalau hal-hal terkait pengelolaan keluarga tetap nanti Mbak Nurmay atau yang lain lah, saya kira berbagi saja. Mbak Muhim, monggo jika terkait dengan mungkin penafsiran atau pemaknaan, kalau saya bisa, saya akan share. Tapi kalau pengalaman, saya kira ini banyak tokoh di sini, banyak yang sudah lama berkeluarga dan mampu mengelolanya dengan baik, punya dana pensiun kalau istilahnya Mbak Ruli. Atau juga beberapa orang baru mulai, masih cari-cari, atau bahkan masih jomblo lalu berpikir, wah gampang lah nanti berkeluarga itu. Enggak juga, harus dipersiapkan. Nah, salah satunya melalui konsep keluarga maslahah yang dijelaskan oleh saya sama oleh Mbak Ruli. Itu adalah salah satu konsep keluarga maslahah yang dikembangkan oleh PBNU ya, dan juga keluarga sakinah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, lalu oleh teman-teman Muhammadiyah. Itu secara umum prinsip-prinsipnya sama, lalu bagaimana kita bersama-sama untuk mensukseskan kebaikan, kesakinahan, kemaslahatan keluarga dalam mengarungi kehidupan ini. Monggo Mbak Muhim.